Shalom adik-adik Kega, bagaimana kabar kalian semua? Kak Lita percaya ya adik-adik semuanya dalam keadaan baik, dalam perlindungan Tuhan. Nah, pagi hari ini Kak Lita akan berbagi berkat buat adik-adik semuanya. Tapi sebelum adik-adik menerima berkat itu, Kak Lita mengajak adik-adik untuk bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat kesehatan, buat sukacita yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami, berkati kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadi pendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini adik-adik pasti tahu ya, Kak Lita pegang apa? Kak Lita minta adik-adik untuk semua mengangkat Alkitabnya, memegang Alkitabnya. Kita sama-sama katakan, yaitu Alkitab adalah firman Tuhan. Saya cinta firman Tuhan. Nah, adik-adik, ini adalah firman Tuhan. Kita harus mencintai firman Tuhan ini. Karena itu adalah isi hati Tuhan buat setiap kita. Hari ini Kak Lita akan membawa firman Tuhan yang berjudul Bangkit Menjadi Terang. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan, Kak Lita mengajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya di 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Nah, kita bacakan bersama-sama ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, adik-adik, dari renungan firman Tuhan yang kita dengar, Kak Lita ada 2 alat peraga di depan Kak Lita. Satu ada kotak hitam, satu lagi ada kotak berwarna putih. Nah, adik-adik bisa lihat. Tentunya kotak kedua ini ada perbedaannya. Kalau kita lihat yang pertama, kotak hitam. Nah, adik-adik bisa lihat. Kotak hitam ini memiliki lubang di depan. Tetapi coba adik-adik perhatikan. Ini tidak kelihatan ada apa-apa di dalam. Kenapa? Karena ada kegelapan di dalam, tidak ada terang di dalam, sehingga kita tidak bisa lihat apa-apa. Loh, kok bisa ya Kak Lita? Ini artinya adalah gelap atau hitam. Sama seperti hidup kita. Nah, hidup kita, kalau kita tidak mengikuti perintah Tuhan, hidup kita juga hidup dalam kegelapan. Adik-adik, kalau dalam kegelapan, pasti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat. Coba adik-adik bisa bayangkan, ketika adik-adik di rumah, tiba-tiba nih lampu mati. Kita pasti kaget. Kita tidak bisa melangkah. Pastinya kita langsung cari. Kita pasti panggil mungkin mama kita. Tanya, gelap, minta lilin, minta lampu, mau terang. Nah, kenapa? Karena kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sama dengan hidup kita. Kalau kita hidup di dalam gelap, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena mata kita tidak bisa melihat hal-hal apapun di dalam kegelapan itu. Jadi bagaimana? Di dalam kegelapan, kita butuh terang. Sekarang adik-adik perhatikan sekali lagi. Ini ada lubangnya. Tapi adik-adik bisa melihat semuanya gelap di dalam. Ya, nggak bisa lihat sesuatu.
sama dengan hidup kita. Ketika dalam gelap, kita butuh terang. Ya, coba Kak Lita kasih terang. Apakah bisa sesuatu yang dilihat? Adik-adik bisa melihat? Ada cahaya, ada yang menerangi. Waktu ada yang menerangi, kita pasti bisa melakukan sesuatu. Ya, sama dengan kehidupan manusia. Kalau hidupnya dalam gelap, dia selalu melakukan hal-hal yang tidak benar. Misalnya apa? Suka berbohong, suka marah-marah, apalagi suka ngambek, terus apalagi suka ngejek temannya, ataupun bahkan bisa sampai mencuri, ataupun suka marah-marah sama mama dan papa. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena hidupnya di dalam gelap. Yang dibutuhkan apa di dalam gelap? Butuhnya adalah terang. Terang itu mengubah hidup kita. Seperti tadi di firman Tuhan yang Kak Lita bacakan. Beda dengan kalau dia sudah terang. Nah, adik-adik bisa lihat ke dalam. Walaupun tidak digunakan tadi alat bantu, ya tetap terang. Nah, hidup dalam terang itu yang dia lakukan selalu hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang maunya Tuhan, itu yang dilakukan. Jadi hidup dalam terang ini, misalnya contohnya apa ya? Kita bisa lihat. Contohnya, kita bisa mengasihi orang lain. Ya, kenapa kita bisa mengasihi orang lain? Karena hidup kita sudah hidup di dalam terang. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan terang itu dalam hidup kita. Tuhan Yesus sudah duluan mengasihi kita. Sehingga kita bisa berbagi kasih buat orang lain. Kita bisa mengasihi orang lain. Kenapa? Karena kita sudah dipenuhi dengan kasih Tuhan Yesus. Contohnya apa lagi yang bisa kita lakukan? Bagi yang sudah sekolah misalnya, sekarang adik-adik banyaknya di rumah sama mama dan papa. Yang sudah sekolah belajarnya dari rumah. Supaya hidupnya menjadi terang harus bagaimana ya? Tentunya adik-adik di rumah taat kepada mama dan papa. Seperti firman Tuhan mengatakan, hormatilah kedua orang tuamu. Kenapa? Karena mama dan papa kita adalah otoritas yang pertama yang Tuhan berikan buat kita di bumi ini. Jadi kita wajib menghormati mama dan papa, taat kepada mama dan papa. Misalnya di rumah, mama perlu bantuan, kita segera tanpa mama panggil-panggil, kita langsung mempraktekkan kasih. Mama, apa yang perlu saya bantu? Misalnya apalagi waktu ada tugas-tugasnya di rumah, tugas yang diberikan oleh guru-gurunya dari sekolah, adik-adik tanpa disuruh mama atau papa sudah mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Apalagi kalau tugasnya dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tentunya nilainya pasti bagus. Dari nilai adik-adik, adik-adik bisa menjadi terang, menjadi berkat buat orang-orang. Sekalipun adik-adik misalnya belajar di rumah, tidak dilihat oleh gurunya, tapi ingat, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Artinya Tuhan melihat setiap apa yang adik-adik lakukan. Tuhan mau kita, adik-adik, semuanya bisa menjadi berkat lewat hidup adik-adik, ya, menjadi terang, ya. Nah, selain itu apalagi yang bisa kita lakukan ya? Misalnya apalagi? Kita semakin mencintai kebenaran firman Tuhan. Jadi sekalipun di rumah tidak teduh bersama dengan guru-gurunya di sekolah, di rumah adik-adik bisa bersaat teduh dengan sungguh-sungguh. Itu Tuhan sangat senang menantikan adik-adik bersaat teduh. Kenapa? Waktu adik-adik bersaat teduh di rumah, walaupun sendiri, itu adik-adik sedang menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi setiap kita harus hidup dalam terang. Kenapa? Karena tadi firman Tuhan sudah mengatakan bahwa Kak Lita
adik-adik semuanya sudah dipilih Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk kemuliaan bagi Tuhan. Caranya seperti tadi, kita harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat hidup kita. Nah, sama seperti cahaya tadi, terang tadi. Nah, sekalipun kecil, tapi ketika di dalam gelap, langsung kelihatan cahayanya. Nah, jadi adik-adikku, Kega, tetap semangat ya. Sekalipun kondisi sekarang mungkin tidak enak, kemana-mana tidak bebas lagi karena keadaan sekarang. Kita tidak perlu bersungut-sungut, tapi sebagai anak Tuhan, apa yang kita lakukan? Kita harus tetap bersyukur, kita tetap harus meminta kepada Tuhan, ya, pertolongan Tuhan, supaya kita bisa lalui masa-masa yang sulit, masa-masa COVID sekarang, kita bisa lalui. Dan hidup kita, hidup adik-adik menjadi terang. Makanya hari ini Kak Lita berikan tema bangkit menjadi terang. Nah, sekalipun sekarang banyak ketakutan, tapi kita percaya kasih Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Kak Lita mau bacakan lagi firman Tuhan, satu bagian firman Tuhan. Ya, adik-adik bisa mendengarkan Kak Lita yang membacakan. Ya, Kak Lita bacakan dari Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 2. Bunyinya demikian. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Adik-adik, ini firman Tuhan untuk kita. Nah, Tuhan bilang supaya kita bangkit menjadi terang, karena Tuhan sudah memilih kita seperti tadi firman Tuhan. Memilih adik-adik, memilih Kak Lita, memilih mama dan papa, semuanya Tuhan sudah pilih. Jadi seperti tadi yang Kak Lita sampaikan kepada kita semuanya, bahwa hidup kita ini dulunya kata Tuhan kita hidup dalam gelap. Tetapi ketika Tuhan Yesus memanggil kita, memilih kita, kita hidup dalam terangnya Tuhan. Makanya hari ini Kak Lita beri tema buat setiap kita, bangkitlah menjadi terang sesuai dengan firman Tuhan yang Kak Lita bagikan hari ini. Nah, adik-adikku yang terkasih, ingat, sekalipun dalam kondisi yang tidak enak, Tuhan Yesus ada selalu buat kita. Di tengah-tengah kesulitan, tidak enak, belajarnya harus di rumah, ingat, Tuhan Yesus ada bersama-sama kita. Tuhan sudah memilih kita menjadi terang. Jadi dalam kondisi ini, dalam kesulitan ini, ada aturan-aturan yang kita harus lakukan. Ya, ada aturan pemerintah kita. Nah, kita sebagai masyarakat yang ada di Indonesia, ingat, pemerintahan yang ada di bangsa kita itu adalah Tuhan yang memilih. Jadi kita sebagai masyarakat harus taat mengikuti aturan-aturan yang ada. Nah, seperti yang sekarang yang harus kita lakukan apa ya? Ya, kita harus rajin-rajin cuci tangan, pakai masker, tidak sembarangan pergi kemana-mana, tidak bisa ngumpul banyak-banyak seperti dulunya adik-adik di sekolah. Kita harus mengikuti. Nah, kalau kita mengikuti, artinya kita menjadi orang yang taat. Artinya kita bisa menjadi terang, bisa menjadi teladan buat orang-orang di sekeliling kita. Selain itu juga untuk kesehatan kita loh. Jadi pastikan setiap kita, setiap adik-adik, semuanya kita menjadi terang buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adikku, sekalipun yang kita lakukan hal kecil, tapi itu bisa menjadi terang, bisa bercahaya, menerangi orang-orang lain. Kita bisa menjadi berkat.
Jadi Kak Lita ingatkan, sekalipun adik-adik masih kecil, tapi kuasa Tuhan untuk adik-adik menjadi terang tidak pernah terbatas. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita bahwa semua kita adalah Tuhan sudah pilih. Tuhan mengangkat kita dari kegelapan menjadi terang Tuhan yang ajaib. Ya adik-adikku, sekian firman Tuhan yang Kak Lita bisa sampaikan hari ini. Kak Lita percaya adik-adik Kega bisa menjadi berkat. Kak Lita mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa bangkit menjadi terang Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memilih kami. Untuk kami Tuhan bisa bangkit menjadi terang, menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Tolong kami, adik-adik Kega Tuhan juga semakin hari semakin mencintai firman Tuhan. Semakin melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa buat adik-adik kami yang ada di Kega Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna buat mereka Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami katakan bahwa setiap adik-adik kami Kega Tuhan, mereka dalam keadaan sehat-sehat dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di masa-masa sulit ini kami berdoa supaya Tuhan tetap memberikan damai sejahtera, sukacita buat adik-adik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami. Tuhan yang berkati, Tuhan yang pulihkan. Karena kami rindu Tuhan, lewat kami nama Tuhan dipermuliakan. Seperti firman Tuhan yang hari ini kami dengar, bahwa kami harus bangkit menjadi terang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dan adik-adik kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.